Malam itu, hujan turun begitu deras di kampung kecil tempatku tinggal. Suara rintik hujan yang jatuh di atap seng seperti gemuruh di dadaku yang tak kunjung reda. Namaku Dani, seorang lelaki biasa, menikah dengan perempuan bernama Resti. Awalnya aku kira pernikahan kami akan menjadi kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Tapi ternyata justru membuka pintu penderitaan yang tak terduga. Semua bermula dari satu orang, mertuaku sendiri. Sugeng, ayah Resti, adalah lelaki yang keras kepala, otoriter, dan penuh curiga. Sejak hari pertama aku menjejakkan kaki di rumahnya, tatapannya selalu menusuk, seolah aku ini parasit yang hendak mencuri anak perempuannya. Istrinya, Dewi, berbeda tipis, ramah di depan orang lain, tetapi di balik itu, ibarat pisau bermata dua. Lidahnya tajam, penuh sindiran, membuatku selalu merasa rendah diri. Sejak awal, Sugeng tak pernah menganggapku menantu. Baginya, aku hanya numpang hidup di rumah mereka. Rumah kayu itu sederhana, namun terasa bagai neraka bagiku. Tiap pagi, saat ayam jago baru berkokok, Sugeng sudah mulai memerintahku ini itu, seperti aku hanyalah babu yang harus menuruti semua kehendaknya. Dani, kenapa kamu belum potong rumput di halaman? Apa kau mau rumah ini seperti hutan belantara? Teriak Sugeng, mukanya merah padam. Aku hanya bisa menunduk, menahan marah yang mendidih di dada. Iya, Pak, jawabku pelan. Belum lagi kalau Dewi ikut campur. Dani, kau itu lelaki, tapi apa gunanya kalau tak bisa diandalkan? Resti itu bisa dapat suami yang lebih mapan dari kamu, tahu? Katanya sambil menatapku dengan sinis. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Aku menahan semua hinaan itu demi Resti, istriku yang aku cintai lebih dari diriku sendiri. Tapi Resti sendiri pun tak banyak membantu. Ia selalu terombang-ambing antara keluarganya dan aku. Kadang ia menegur orang tuanya, tetapi lebih sering ia hanya diam, seolah takut pada amarah ayahnya. Mungkin benar, di rumah ini Sugeng adalah raja, dan kami hanyalah pelayannya. Satu malam, setelah Sugeng memaksaku kerja lembur di kebun hingga larut malam, aku pulang dengan badan remuk. Saat itu, aku mendengar mereka berbicara di ruang tengah. Aku mengintip dari balik pintu. Dewi sedang menasehati Resti. Resti, suamimu itu pemalas. Dia tak pantas buatmu. Kamu pantas dapat yang lebih baik, katanya dengan suara pelan, tapi cukup jelas untuk membuat dadaku serasa diremas. Resti menunduk, seperti biasa, tak membela, tak juga membantah. Malam itu, aku hanya bisa memeluk diriku sendiri. Dadaku panas. Aku menatap wajah Sugeng yang sedang merokok di beranda. Matanya menatap gelap pekat. Aku tahu, selama aku hidup di bawah atap ini, aku hanya akan menjadi bulan-bulanan mereka. Hari demi hari aku lewati dengan menahan amarah. Hingga akhirnya, malam itu, malam paling kelam dalam hidupku, aku melihat Sugeng memukul Resti dengan tangan kosong hanya karena masalah sepele. Resti lupa menyiapkan makan malam. Aku langsung menahan tangan Sugeng, berusaha melindungi istriku. Tapi Sugeng malah menatapku dengan penuh kebencian. Kau ini laki-laki macam apa? Tak bisa ajari istrimu sendiri. Dasar tak berguna. Aku merasa tubuhku gemetar. Malam itu aku menangis di sudut kamar, memandangi Resti yang memar di pipi. Aku merasa gagal sebagai suami, gagal sebagai lelaki. Aku tak bisa melawan Sugeng yang bagai raksasa dalam hidup kami. Aku sadar, selama Sugeng masih bernafas, aku tak akan pernah hidup damai. Semua ketakutan, semua dendam, semua amarahku menumpuk seperti lahar yang siap meledak. Malam itu aku hanya bisa berdoa, meminta jalan keluar. Tapi entah bagaimana, suara lain berbisik di telingaku. Kalau kau tak mampu melawan secara nyata, gunakan cara yang tak terlihat. Santet itu nyata, Dani. Aku tertegun. Dingin menjalar dari telapak kakiku hingga ubun-ubun. Aku tak percaya aku sedang mempertimbangkan hal itu. Tapi malam itu, dalam gelap, dendamku lebih kuat dari rasa takutku. Ya Tuhan, kalau ini jalan yang harus kutempuh demi kebahagiaan istriku dan anak-anakku nanti, gumamku, menggenggam jari jemariku erat.
Dan disinilah semuanya bermula. Kampungku, tempat aku dan Resti tinggal bersama orang tuanya, sebenarnya tidaklah besar. Letaknya di pinggir sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Rumah-rumah di sini rapat-rapat. Hanya dipisahkan pagar bambu yang kadang sudah keropos. Jalan utama kampung ini cuma jalan tanah yang kalau hujan berubah jadi kubangan. Tapi disitulah semua orang saling mengenal, dan setiap orang tahu urusan tetangganya. Rumah mertuaku, rumah Sugeng dan Dewi, berdiri di ujung jalan, paling besar di antara rumah lainnya. Dindingnya dari kayu jati, atapnya seng yang sudah mulai berkarat, dengan halaman yang luas berisi kebun sayur, pohon mangga, dan beberapa tanaman perdu. Rumah itu warisan orang tua Sugeng, katanya. Dari luar terlihat teduh, sejuk, penuh pohon rindang. Tapi bagiku, rumah itu bagai penjara. Setiap sudut rumah itu seperti menyimpan aura tegang. Bagian depan rumah ada teras kecil tempat Sugeng biasa duduk sambil merokok. Di sana pula ia suka memanggilku keras-keras sambil memarahi apa saja yang tidak sesuai dengan keinginannya. "Dani, cepat bersihkan sampah ini. Apa kamu pikir rumah ini kebun binatang?" Suaranya seperti guntur. Bagian tengah rumah adalah ruang tamu, tempat Dewi sering menonton sinetron sambil menunggu waktu makan siang. Di sana pula ia sering bergosip dengan tetangga, membicarakan semua orang, termasuk aku. Suara tawa Dewi bagai cambuk di telingaku, menertawakan harga diriku yang remuk. Kamarku dan Resti ada di bagian belakang. Ukurannya kecil, hanya muat satu kasur dan lemari plastik. Seringkali aku terbangun di tengah malam, mendengar Sugeng mendengkur di kamar depannya, seolah ia menguasai seluruh rumah ini. Kadang ku dengar ia batuk keras, suara yang membuatku waspada. Seakan-akan di rumah ini aku tak boleh bernapas lega. Di sebelah rumah ada kebun kecil yang setiap hari harus kurawat. Sugeng mewajibkanku mencangkul, menyiram, dan menyiangi kebun itu. "Kalau kamu tak berguna, paling tidak kebun ini harus tetap bagus, Dani," katanya setiap pagi. Aku menurut saja, meskipun kadang pikiranku memberontak. Di kampung ini, orang-orang tahu Sugeng sebagai orang yang keras dan disegani. Tak banyak yang berani melawannya. Anak-anak kecil pun takut melintas di depan rumahnya. Orang-orang bilang, Sugeng pernah berkelahi dengan mandor proyek yang menipu warga kampung ini. Katanya Sugeng tak takut siapapun. Dan, entah kenapa, aku merasa itulah yang membuat Resti pun tak berani menentangnya. Setiap kali aku berjalan di gang kecil kampung ini, orang-orang menatapku aneh, seolah aku suami yang tak berguna, hanya menumpang hidup di rumah orang tua istri. Kadang ada tetangga yang bisik-bisik, "Kasihannya, Dani itu cuma babu di rumah mertua." Kalimat-kalimat itu menancap seperti paku di dadaku. Resti sendiri bekerja sebagai karyawan di toko kelontong dekat pasar. Ia pulang sore hari, wajahnya selalu lelah. Aku tahu ia pun tertekan. Seringkali kami bicara di kamar dengan suara pelan, takut Sugeng mendengar. "Mas, aku capek. Ayah selalu saja menekanmu, tapi aku juga tak berani melawannya," katanya suatu malam. Air matanya jatuh di bahuku. Aku hanya bisa memeluknya. "Aku tahu, sayang. Tapi aku akan cari cara agar kita bisa lepas dari semua ini." Suaraku gemetar, karena di kepalaku sudah terbesit jalan gelap yang mungkin harus kutempuh. Aku ingat suatu hari, di sudut kebun belakang rumah itu, ada sebuah pohon randu tua. Katanya pohon itu sudah ada sejak zaman kakeknya Sugeng. Konon, di bawah pohon itu sering dijadikan tempat bertapa orang-orang sakti. Entah kenapa setiap kali aku berdiri di dekat pohon itu, hawa dingin merayap di tengkukku. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengintai. Mungkin hanya sugesti. Tapi malam itu, aku berdiri di sana cukup lama. Di balik kebun randu itu, ada jalan setapak yang jarang dilalui orang. Jalan itu menembus ke hutan kecil yang gelap. Orang-orang bilang di sana banyak yang mengamalkan ilmu hitam, memuja makhluk halus, dan bahkan belajar santet. Aku sendiri dulu menertawakan cerita itu. Tapi kini, ketika semua pintu rasanya tertutup, aku justru tergoda untuk mencari jawaban di sana. Malam-malam berikutnya, aku sering berdiri di dekat pohon randu. Angin malam membawa suara-suara aneh.
Kadang aku merasa seperti ada bisikan yang memanggil namaku. Dani, Dani. Seperti suara perempuan tua yang entah dari mana. Aku gemetar, tapi ada sesuatu yang memaksaku untuk tetap berdiri di situ. Aku ingat sekali, malam itu bulan purnama. Cahaya redup menelusup di sela-sela ranting randu yang menjulang tinggi. Aku berdiri mematung, menatap jalan setapak di balik kebun. Hatiku bertanya, inikah jalan keluarku? Aku kembali ke kamar dengan dada sesak. Resti sudah tertidur. Aku menatap wajahnya yang damai dalam tidur. Aku berbisik, maafkan aku, Resti. Kalau ini yang harus kulakukan demi kita, aku akan lakukan. Dan malam itu, aku memutuskan, aku akan mendatangi orang pintar di balik kebun randu itu. Aku akan mencari cara agar Sugeng tak lagi menindasku. Kalau memang santet itu nyata, maka biarlah ku tempuh jalan itu, jalan gelap yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Malam itu, bulan separuh sembunyi di balik awan hitam, menciptakan bayang-bayang yang menari di sepanjang jalan setapak menuju hutan kecil di belakang kebun randu. Jantungku berdebar kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisku meski udara malam menggigit kulit. Dengan langkah pelan, aku menyusuri jalan setapak itu, menembus semak belukar yang gelap. Aku tak pernah membayangkan, seorang Dani yang dulu takut hantu kini rela menapaki jalan ini demi satu hal, membalas dendam. Dalam benakku hanya ada satu wajah, Sugeng, mertua yang menginjak harga diriku, yang membuat istriku menangis, yang membuat hidupku tak ubahnya kerangkeng. Aku tak akan biarkan dia menguasai hidupku selamanya. Tak lama, aku sampai di sebuah gubuk reot di tepi hutan. Dari luar, gubuk itu tampak seperti sarang burung hantu. Atapnya miring, dindingnya bolong-bolong. Namun, ada aroma dupa yang samar tercium dari dalam. Aku mengetuk pintu pelan. Tok, tok, tok. Seseorang membuka pintu. Seorang wanita tua dengan kerudung hitam menatapku tajam. Matanya cekung, wajahnya penuh keriput. Tapi ada aura mistis yang membuat kakiku lemas. "Siapa kamu?" tanyanya. Suaranya serak. "Namaku Dani. Aku ingin meminta bantuan, Bu." Dia mengamati wajahku lama, seakan membaca seluruh dosa yang kupikul. "Masuk." Aku melangkah masuk, menunduk, mencium bau dupa yang menusuk hidung. Ruangan itu hanya diterangi lampu teplok kecil. Di sudut ruangan, kulihat sesajen dengan kembang 7 rupa, beberapa tusuk jarum, dan boneka kain yang membuat bulu kuduku berdiri. "Katakan, siapa yang kau benci?" tanya perempuan tua itu, menatapku dengan tatapan menusuk. "Kenapa kau ingin menempuh jalan ini?" Aku menelan ludah, lalu suaraku bergetar. "Sugeng, mertuaku. Dia sudah keterlaluan. Dia menyiksa kami lahir batin. Aku ingin dia lumpuh, tak berdaya." Perempuan itu tersenyum tipis. "Santet bukan mainan, Nak. Sekali kau tempuh jalan ini, tak ada jalan kembali. Kau yakin?" Aku mengangguk. "Ya, aku rela apa saja." Ia tertawa kecil. Suaranya menggema di ruangan itu. Lalu ia mengambil boneka kain dari keranjang tua. "Bawa ini ke rumahmu. Setiap malam, tusukan jarum ini ke boneka sambil membayangkan wajahnya. Santet ini akan membuatnya sakit perlahan. Lumpuh, tak berdaya. Tapi ingat, setiap tusukan adalah hutang dosa yang harus kau bayar." Aku gemetar menerima boneka itu. Jarumnya menusuk jemariku sedikit. Darahku menetes di kain putih. Kalau sudah tak kuat menahan dendam, datang lagi padaku. Tapi ingat, jalan ini gelap, Nak. Aku mengangguk. "Aku siap, Bu." Malam pertama, aku pulang dengan boneka santet itu kusimpan di lemari baju, di balik celana jeans. Resti belum tahu apa-apa. Ia sedang tertidur, lelah dengan pekerjaannya. Aku memandang wajahnya lama, mencoba menepis rasa bersalah yang menusuk. "Maafkan aku, sayang. Demi kamu, demi kita, aku harus lakukan ini." Malam kedua, saat semua orang tidur, aku duduk di sudut kamar dengan lampu mati. Hanya cahaya redup dari luar jendela yang menemaniku.
Kutatap boneka kain itu lama. Aku membayangkan wajah Sugeng, matanya yang tajam, suaranya yang menindas. Tanganku gemetar saat mengambil jarum itu. Perlahan, aku tusukkan jarum itu ke dada boneka. Ini untuk semua penderitaan yang kau buat. Aku rasakan hawa panas mengalir di tanganku. Aku tak tahu apakah itu sugesti atau kekuatan gelap. Tapi saat itu, entah bagaimana, aku merasa lebih kuat, lebih berani. Besok paginya, Sugeng mengeluh sakit di dadanya. Ia batuk-batuk, wajahnya pucat. Dewi panik, memanggil tetangga, memijat dada Sugeng sambil menangis. Aku pura-pura membantu. Dalam hatiku, ada rasa puas yang tak bisa aku jelaskan. Seperti api yang sudah lama kupendam akhirnya menemukan jalan keluar. Hari demi hari, aku teruskan ritual itu. Setiap malam, aku tusukkan jarum ke boneka kain itu. Semakin banyak. Sugeng semakin parah. Kakinya mulai lemas. Ia tak bisa berjalan tegak. Tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Dewi semakin panik. Resti menangis hampir setiap malam. "Mas, ayah sakit. Kenapa bisa begini?" Aku hanya menunduk, pura-pura ikut sedih. Tapi di balik semua itu, ada rasa kemenangan yang begitu nikmat. Untuk pertama kalinya, Sugeng tak lagi berkuasa. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Namun, di balik semua itu, ada rasa takut yang mengintai. Setiap malam, aku merasa ada suara yang memanggilku. Bisikan perempuan tua itu seolah menari di telingaku. "Ingat, setiap tusukan adalah hutang dosa." Aku terbangun dari tidur dengan keringat dingin, seolah ada sesuatu yang menindih dadaku. Kadang kulihat bayangan hitam di sudut kamar. Kadang terdengar suara tangisan. Entah hanya halusinasi atau memang santet itu benar-benar membuka pintu lain dalam hidupku. Suatu malam, Resti memelukku erat. "Mas, aku takut. Ayah sakitnya semakin parah. Dokter bilang ini aneh. Tidak ditemukan penyakit yang jelas. Mas, kamu tahu sesuatu?" Aku tercekat. Aku menatap mata Resti. Mata yang penuh harap dan ketakutan. Aku ingin jujur. Tapi aku tak sanggup. Aku hanya bisa berbisik. "Aku nggak tahu, sayang. Mungkin ini takdir." Resti meneteskan air mata. "Mas, kalau ayah kenapa-kenapa, kita berdosa nggak, ya?" Aku menahan napas. "Aku nggak tahu, sayang. Aku cuma ingin kita bahagia." Dan malam itu, saat Resti tertidur, aku menatap boneka santet itu lagi. Entah kenapa, rasa takut dan puas bercampur aduk. Aku tahu, aku sudah tak bisa mundur lagi. Aku sudah melangkah terlalu jauh. Aku berdiri di teras rumah, memandangi Sugeng yang terbaring di ranjang ruang tamu. Tubuhnya kurus, matanya sayu. Dewi duduk di sampingnya sambil menangis, memegang tangan suaminya yang semakin dingin. Aku menghela napas panjang. Hatiku berdegup cepat. "Dani," panggil Sugeng lemah. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku menoleh. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajah Sugeng tanpa amarah, tanpa kebencian. Ia hanya lelaki tua yang rapuh. "Maafkan Bapak." Aku tercekat. Aku ingin menangis. Tapi aku hanya bisa menatap kosong. Aku sudah jauh melangkah. Dan saat itu aku sadar, dendam ini tak akan pernah hilang, meski Sugeng tak lagi bisa menindasku. Hari itu langit mendung. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dari hujan semalam. Aku duduk di teras rumah, memandangi halaman yang sunyi. Tak ada suara, kecuali hembusan angin yang membuat dedaunan randu bergemerisik. Sugeng terbaring di dalam rumah. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat, matanya cekung. Dewi sudah tak bisa berbuat apa-apa. Dokter desa pun angkat tangan. "Pak Sugeng ini aneh sekali sakitnya, Mas Dani. Tidak ada gejala medis yang jelas. Katanya beberapa hari lalu." Aku hanya bisa mengangguk pelan. Resti lebih banyak diam sekarang. Setiap malam, ia menangis di sisiku, menggenggam tanganku erat. Aku tahu, hatinya menjerit, menanggung beban yang tak terucapkan. "Mas, ayah,
Kenapa jadi begini? Bisiknya pelan. Aku tak sanggup menatap matanya. Malam itu, di kamar, aku memandangi boneka santet yang sudah penuh lubang jarum. Kulit boneka itu compang-camping, seperti cerminan hatiku yang remuk. Tiba-tiba aku mendengar bisikan itu lagi. Suara perempuan tua dari gubuk di tepi hutan. Ingat, setiap tusukan adalah hutang dosa, dan kini waktunya menagih. Aku menelan ludah. Tanganku gemetar. Tubuhku seperti ditarik ke dalam pusaran gelap yang menyesakkan dada. Aku tak bisa tidur. Dalam mimpiku, Sugeng berdiri di ujung kasur. Wajahnya pucat, matanya kosong, suaranya parau. Kenapa kamu lakukan ini padaku, Dani? Aku mertuamu. Aku ayah dari istrimu. Aku terbangun dengan keringat dingin. Boneka santet itu masih ada di sampingku. Aku ingin membuangnya, membakar atau menguburnya jauh-jauh. Tapi entah kenapa, tanganku kaku. Rasanya sudah terlambat. Keesokan paginya, Sugeng meninggal. Ia menghembuskan napas terakhirnya di ruang tamu, dengan Dewi menangis memeluk tubuhnya yang kaku. Resti berlutut di samping ibunya, menangis tanpa suara. Aku berdiri di sudut ruangan, menatap mereka. Perasaanku campur aduk. Ada kepuasan, ada penyesalan, ada rasa bersalah yang tak bisa kuucapkan. Orang-orang kampung berdatangan, melayat. Mereka berbisik-bisik, menatapku dengan pandangan aneh. Dani, sabar ya. Semoga almarhum tenang di alam sana. Aku hanya bisa mengangguk kaku. Saat malam tiba, rumah itu sunyi. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang terdengar. Resti duduk di sampingku. Wajahnya penuh air mata. Mas, ayah sudah nggak ada. Kita sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Aku memeluknya erat. Aku janji, aku akan selalu bersamamu. Tapi di dalam hatiku, suara perempuan tua itu terus bergema. Setiap tusukan adalah hutang dosa. Aku tahu aku takkan pernah lepas dari bayangan ini. Setiap malam, aku merasa ada yang mengawasi. Kadang pintu kamar berderit sendiri. Kadang suara-suara aneh terdengar dari kebun randu. Aku tahu, jalan yang kupilih sudah membuatku terikat pada dunia yang tak kasat mata. Resti mungkin takkan pernah tahu apa yang kulakukan. Atau mungkin suatu hari ia akan tahu, entah bagaimana. Tapi satu hal yang pasti, dendam ini sudah membakar seluruh hatiku. Dan sekarang, aku tak lagi menjadi manusia yang sama. Kini, aku berdiri di kebun randu. Angin malam meniup rambutku, menari di antara ranting tua. Aku menatap bulan yang mengintip malu-malu dari balik awan. Disinilah semuanya bermula, dan disinilah pula semua kututup. Kutatap boneka santet yang dulu menemaniku melewati malam-malam gelap. Perlahan, aku kubur dalam tanah, berharap bisa menyingkirkan semua dosa yang melekat di dalamnya. Tapi entah kenapa, aku tahu, meski boneka itu hilang, rasa bersalah ini takkan pernah hilang. Aku sudah mengorbankan segalanya. Harga diriku, jiwaku, bahkan mungkin masa depanku. Aku menatap tanah basah itu lama. Sugeng, maafkan aku, bisikku pelan. Angin malam menjawab dengan desau lirih, seolah menjadi saksi semua yang kulakukan. Aku kembali ke rumah. Resti menunggu di depan pintu. Wajahnya sembab. Aku menatapnya dalam, mencoba tersenyum meski rasanya pahit. Maafkan aku, sayang. Aku cuma ingin kita bahagia. Ia memelukku erat. Aku juga ingin kita bahagia, Mas. Dan malam itu, aku memejamkan mata dengan satu janji. Aku akan menebus semua kesalahan ini, entah bagaimana caranya. Aku hanya ingin Resti tak lagi menangis. Aku hanya ingin kita bebas. Terima kasih sudah membaca kisah nyata ini hingga akhir. Apakah kamu pernah mengalami tekanan dari keluarga yang membuatmu terdesak? Pernahkah kamu tergoda menempuh jalan gelap demi balas dendam? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar ya. Jika kamu ingin kisah-kisah menegangkan lainnya, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan kisah ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.